Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Waqala aidan, utlubu ilma minal mahdi ilal hadi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya patok dulu. Tadi pagi saya sudah memberikan untuk industri termasuk pendidikan seperti ini. Saya punya pendidikan yang namanya Intan Permata Hati, Yayasan Intan Permata Hati, dan sekolahnya Permata Hati. Ini saya ambil dari kata-kata Qurratul A'yun, artinya pandangan yang menyenangkan. Nah, saya selesai, terus saya teringat saya ada undangan di kita Qaryatul Thayyibah. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa bermanfaat semua. Yang pertama, saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya karena dinamika kita itu luar biasa. Sepertinya pertemuan ini saya beberapa kali atau 2 atau 3 kali berpindah tempat. Yang intinya ada fenomena atau inovasi yang baik. Mungkin sudah dikirakan oleh panitia dan Bapak Ketua Yayasan, Bapak Riyad yang saya hormati, Kepala Sekolah Bapak Jajak yang sangat kasep, para ustadz-ustadzah yang hebat-hebat, dan terutama para wali murid yang luar biasa. Tepuk tangan untuk wali murid. Sudah menyekolahkan anaknya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 selesai. Bahkan yang PAUD atau yang TK juga sampai selesai. Ini yang saya kira justru orang tuanya yang hebat. Karena apa? Pagi-pagi bagi yang PAUD itu sudah memandikan anaknya, mengantar, tidak waktu sedikit sampai 1 tahun yang PAUD. Kemudian yang SD juga diantar, pagi-pagi harus sarapan, anak SD harus siap pagi-pagi untuk berangkat sekolah. Selama 6 tahun, coba bayangkan, berarti kan orang tuanya yang hebat. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, dua-duanya antara orang tua dan sekolah ini sebetulnya adalah orang tua. Dua-duanya orang tuanya. Anak-anak, orang tuamu itu di sekolah siapa? Para ustadz dan ustadzah. Kalau di rumah, ibu dan ayah. Oleh karena itu ada sebutan orang tua itu abul jazad. Sedangkan orang tua yang ada di sekolah itu abul ruh. Orang tuanya ruh. Di sekolah ya bapak dan ibu guru atau ustadz dan ustadzah. Orang tuanya jasad yaitu ayah dan ibu. Jadi antara jasad dan roh, badaniyah dan rohaniyah, semuanya itu diisi oleh kedua lembaga yang namanya informal dan formal. Informal di rumah, sedangkan formal di sekolah. Adapun yang non formal di masyarakat. Jadi pendidikan ada 3 Bapak Ibu. Pendidikan formal, non informal dan non formal. Kalau formal di sekolah, kalau informal di rumah, kalau non formal di masyarakat. Maka ada lembaga kursus, lembaga pengajian sana itu
non formal, sedangkan informalnya di rumah, sedangkan formalnya di sekolah. Oleh itu kita sebagai orang tua tiga-tiganya anak harus mengenal. Jangan sampai anak tidak mengenal non formal sehingga nanti tidak bisa bersosial. Kalau tidak bisa bersosial itu kalau jalan itu tidak tengok-tengok. Ada orang yang menang, tidak ada attitude. Dan juga di rumah perlu sekali juga dididik oleh orang tua. Sebab orang tua itu akan membentuk anak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sesungguhnya anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanya lah yang akan membentuk Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau Majusi. Ini yang akan membentuk itu orang tuanya. Nah, kita sudah dalam keadaan Islam fitrah anak-anaknya, kebetulan kita juga sebagai orang Muslim, insya Allah anak-anak itu akan terjaga keislamannya sampai akhirat, nanti masuk surga. Allahumma amin. Selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu dan semua yang hadir termasuk anak-anak, kalau anak-anak belajar itu mulai sekarang dan terus mencari ilmu terus, nanti ilmunya akan macet anak-anak. Ilmunya akan bermanfaat di hari tua. Jadi tidak belajarnya sudah tua, ingin menjadi misalnya seorang dokter, belajarnya kalau sudah tua tidak bisa, belajarnya masih kecil. Sebab belajar di waktu kecil itu laksana mengukir di atas batu, belajar di sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Jadi kalau belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu, diukir, digusep bisa nggak bisa. Tapi kalau belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air, nulis nang banyu, ya jelas tidak bekas-bekas. Ngaji bola balik orang tayang-tayang, nggak bisa seorang nenek-nenek ngaji, ditanya oleh kakeknya, "Nek, tadi ngajinya apa, Nek?" "Tadi diajari belajar wudhu." "Gimana?" "Ya doa, nawaitul wudhu'a birofnil hadasil asgori fardolillahi ta'ala." Terus sama artinya, niat ingsun wudhu krono ngilangaken tutupe padasan cilik. Yang seharusnya hadas kecil, hadas cilik, tapi tutup cilik, tutup padasan. Oh, mulanya sih padasannya tutupnya pada hilang nang ini. Ini karena belajarnya sudah dewasa. Nah, oleh karena itu belajar di waktu kecil ini nanti akan menjadi dewasa. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu sebagai orang tua yang harus mengawal. Artinya anak ini sih pinter apa di sekolah, maka dilanjutkan di SMP, jangan dibiarkan keahliannya. Misalnya anak ini kok pinter korek misalnya, qiraahnya pinter, jangan dibiarkan anak ini tidak dihafalkan atau tidak diasah di rumah. Sebab kalau tidak diasah, ya nanti keterampilannya ya hanya di SD saja. Seperti kadang-kadang saya sering ngatur ngomong kepada wali murid yang lain, ada anak pintar lukis di SD, ya jangan hanya untuk lomba dapat piala, dapat piagam, sudah, tapi dikembangkan betul-betul lukisnya itu menjadi lukisan yang profesional. Kalau sudah kata-kata profesi, berarti keahlian yang mendapatkan duit, gitu loh. Artinya begitu melukis ada orang yang membeli. Jadi betul-betul keahliannya itu sejak sekarang sudah laku gitu. Terus mungkin nyanyi ya
karena bakatnya di sekolah ini luar biasa dan akhirnya menjadi juara tingkat kecamatan kabupaten, ya dikembangkan, diawasi, dikawal, dipelihara terus sehingga nanti jadi seorang penyanyi yang bagus, yang solihah, solihah atau solihah. Jadi dai misalnya ada pelajaran dai kecil. Kenapa tidak dikawal ketika ada rajaban, muludan atau pengajian dai kecil ini supaya menyambut seperti itu. Ada pinter hadroh dan sebagainya. Pokoknya kepandian yang ada di sekolah diusahakan sudah disiapkan untuk jadi life skill sehingga punya keterampilan bekal hidup di masa depan. Yang menjadi image masyarakat kan sekarang begini, kita seakan-akan anak-anak kita atau kita bisa mencari duit atau bisa mendatangkan uang kalau sudah dewasa baru mencari uang. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, bahkan S2 belum bisa mendapatkan uang, baru setelah selesai baru mencari pekerjaan. Tapi kalau dari kecil sudah dibekali punya kemampuan, walaupun nanti akan bekerja di suatu perusahaan, bekerja di mana, tapi kan keterampilan ini sudah bisa menjadi bekal hidup. Jadi seperti itu. Gimana saja. Lebih-lebih di kita ini pembelajaran agama itu lebih stressing daripada yang lain. Dan ilmu agama inilah yang akan membawa kita itu bukan hanya untuk menuju ke surga, tapi selamat di dunia dan juga di akhiratnya. Jadi kepada anak-anak nanti silahkan dilanjutkan sekolahnya, jangan sampai berhenti di sini saja. Jangan berhenti di SD, tapi diteruskan, dilanjutkan. Kalau yang bisa linear misalnya dari SD kita karena perlu pengembangan agamanya ya di MI atau di madrasah sanawiyah atau di sana. Tapi tidak menutup kemungkinan yang di umum SMP nanti di SMA atau SMK sehingga diteruskan di tingkat lanjutan. Seperti itu. Kepada yayasan saya juga ikut kadang-kadang ikut belajar karena juga saya juga yayasan, kadang-kadang tanya-tanya kepada Pak Tria dan Pak Cecep dan wali murid, pengurus semuanya, kami ucapkan ya selamat dan apresiasi yang luar biasa karena selalu berkembang inovasi. Dan kepada para ustadz-ustadzah baik guru TK dan yang SD-nya ya semangat ya, jangan hanya kita meraih prestasi, tapi prestasi juga attitude juga kita raih. Yang terakhir anak-anak dan semua saja termasuk SD kita ini, kita adalah ya, kita adalah diri sendiri. Oleh karena itu perkembangan yang ada di samping kita itu mengikuti perkembangan yang ada, tapi kita tetap kita. Artinya apa yang menjadi program kita ya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena kita adalah diri sendiri. Termasuk anak-anak itu punya mental yang kuat, anak-anak kelas 6 ini ya. Karena kita adalah diri sendiri, aku adalah diri sendiri. Jadi kalau kita dibandingkan dengan yang lain, saya dibandingkan kepada orang yang lain, saya harus lebih pinter. Maksudnya gitu, saya harus bisa, orang lain bisa, saya harus bisa. Tapi kalau orang lain bisa, saya tidak bisa, jangan berkecil hati. Kita merasa saya bukan dia, gitu seperti itu. Jadi di TK ada nyanyian judulnya Diri Sendiri. Ini anak-anak pautnya nggak ada ya. Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri. Aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Aku punya mata,
kamu juga punya, aku punya hidung, kamu juga punya, aku punya mulut, kamu juga punya, aku dan kamu adalah diri sendiri. Jadi tidak usah merasa minder, merasa pesimis. Pokoknya kita akan menjadi kita yang betul-betul akan menjadi anak-anak yang membentuk qaryah thayyibah. Allahumma amin. Nanti setelah dewasa terkenal namanya kita, disitulah mereka yang akan membentuk negara atau wilayah atau kampung yang baik sesuai dengan kata arti dari kata qaryatun thayyibah. Qaryah itu wilayah, kampung, desa atau negara, thayyibah yang baik. Dan mudah-mudahan menginspirasi Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warahmatullahi. Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.